Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan ya, apa yang Tuhan berikan buat kita ya. Pesannya adalah bergerak dalam prioritas yang benar. Wow, Tuhan lagi bicara soal prioritas. Mungkin bukan sekali dua kali Tuhan juga pernah menyampaikan hal tentang prioritas di waktu-waktu yang lampau. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kembali ya. Mungkin banyak orang sibuk melakukan berbagai aktivitas, tetapi kadang kunci yang terpenting malah ditinggalkan. Ya, itu kan Tuhan lagi ingatkan tentang prioritas ya. Kadang-kadang kita merasa kita sudah melakukan banyak hal penting menurut kita gitu ya. Kadang hal yang paling esensi jangan sampai terlupakan. Saya ingat suatu kali ketika saya melakukan perjalanan pelayanan ke luar kota, banyak hal yang harus dipersiapkan ya, penerbangan dan lain-lain. Bersama keluarga saya persiapan ini dan itu. Saya juga nggak lupa persiapkan jas apa yang mau dipakai, dasinya seperti apa. Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di tempat tujuan, segala materi yang udah saya susun, yang udah saya simpan di gadget-gadgetnya nggak dibawa Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang kita sibuk untuk hal-hal yang apa yang orang pikirkan, apa yang pantas dan ini dan itu, yang esensi, yang saya tujuannya datang untuk menyampaikan sesuatu, malah materinya nggak dibawa. Ya. Tapi bersyukur ya bisa diunduh kembali, tapi bukan saya, anak-anak. Gimana caranya supaya itu bisa ditarik kembali tanpa gadget dibawa? Udahlah itu terlalu ini ya, terlalu teknikal. Oke. Yang mendasari pesan Tuhan adalah Hagai 1 ayat 9. Kita mau baca sama-sama Hagai 1 ayat 8 dan 9 ya. Saya 8, Bapak Ibu Saudara 9. Oke, 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, kita sering mendengar ayat kisah peristiwa nih di Hagai ya. Jadi setelah bangsa Israel, ini terjadi setelah bangsa Israel selesai menjalani pembuangan 70 tahun. Dan waktu itu Babel diperintah oleh Kores, Raja Persia, dan mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke tanah airnya. Ya. Waktu itu mereka udah tiba dan waktu itu udah Darius ya yang mimpin ya. Jadi mereka diizinkan untuk pulang kembali ke Yerusalem. Nah, salah satu yang akan mereka lakukan adalah apa? Membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh, meletakkan fondasi untuk apa? Pembangunan kembali bait suci. Bukankah itu alasan yang mereka seringkali kemukakan di hadapan raja? Waduh, ini negeri itu kan, bukankah ini yang seringkali mereka tangisi? Waduh, bait Allah sudah menjadi reruntuhan, tembok Yerusalem sudah menjadi puing-puing, dan singkat cerita akhir pembuangan mereka diizinkan pulang dan ya udah bereskanlah hal-hal yang kamu tangisi itu gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kemudian mereka meletakkan dasar-dasar pembangunan dengan apa? Semangat. Oh ya, untuk itulah kita diizinkan pulang, mari kita bangun ya, dengan semangat, dengan tekad yang kuat. Ada tantangan enggak? Nah, Alkitab mencatat ada tantangan datang dari orang-orang Samaria. Ini kan orang-orang membangun di wilayah Yehuda, datanglah tantangan dari Samaria. Datanglah tantangan dari orang-orang dari mungkin bangsa-bangsa tetangga ya, yang ada di sekitar mereka. Akhirnya dengan banyaknya tantangan-tantangan ini mereka menghentikan pembangunan bait suci ya. Berapa tahun tertundanya bait suci itu? Ada sekitar 15 tahun ya. Dan mereka kerap mengatakan bahwa ya mungkin belum saatnya kali untuk menyelesaikan pembangunan bait suci ya. Mereka bukannya nggak tahu bahwa mereka harus bangun, tetapi karena perkara-perkara yang terjadi membuat terjadi penundaan. Tapi mereka selalu berkata, ingat kok memang harus dibangun gitu ya. 15 tahun apakah masa singkat Bapak Ibu Saudara? Enggak, 15 tahun masa yang bukan masa yang pendek ya. Nah, Alkitab mencatat di kisah Hagai, di masa 15 tahun itu sebetulnya banyak hal yang
Tuhan udah ingatkan. Melalui apa? Mereka ngalami banyak hal di periode rentang waktu 15 tahun itu. Ya, Alkitab mencatat di Hagai 1 ayat 6 ya. Mereka menabur banyak namun membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi di masa itu, ini yang mereka alami. Ini yang bangsa Israel alami, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai akhirnya Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Hagai. Ya, bahwa penyebab semuanya itu bukan karena semata-mata mereka mengalami kesulitan hidup. Bukan itu intinya, kata Tuhan melalui Nabi Hagai. Tapi masalah prioritas dalam menjalani kehidupan. Di situ. Nabi Hagai nggak bilang, kamu malas, kamu nggak mau bangun. Enggak. Nabi Hagai nggak bilang bangsa Israel bangsa yang malas. Mereka sibuk, mereka rajin melakukan banyak hal. Namun sayangnya mereka sibuk dengan urusan diri mereka masing-masing. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita umatnya. Ya kan, kalau kita perhatikan lewat pesan-pesan ya kan, Tuhan begitu mengasihi kita. Katakan amin. Ya, Tuhan mengasihi kita. Sampai hal-hal yang mungkin buat orang percaya dianggap itu sebagai hal yang biasa. Buat Tuhan, itu bukan hal yang biasa gitu. Makanya kadang-kadang kita bersyukur untuk pesan demi pesan yang sesuatu yang mungkin kita anggap ini mah nggak ada masalah tuh kita gitu ya. Tapi buat Tuhan enggak loh. Aku ingatkan kalian lagi gitu ya. Buat Tuhan bukan hal yang biasa ya. Kadang tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, orang percaya di tengah berbagai aktivitas yang dilakukan merasa telah melakukan banyak hal. Aku nggak diam, aku melakukan banyak hal kok Tuhan. Iya betul. Ya. Nah kadang-kadang apa yang dilakukan oleh banyak orang percaya kan mereka merasa telah melakukan banyak hal. Buktinya apa? Buktinya seharian melakukan banyak hal, lelah nih Tuhan. Ya, keringetan. Dan banyak waktu yang telah kami pakai bukan untuk diam, untuk melakukan banyak aktivitas. Dan buktinya banyak hal yang telah diselesaikan pula dan sebagainya. Ya, mungkin kita bisa, orang percaya mungkin bisa berargumen seperti itu. Ya nggak salah dengan semuanya itu. Ya, tapi melalui pesannya ini kita diingatkan bahwa apakah kita telah melakukan sesuai dengan prioritas. Atau tepatnya apakah kita sudah melakukan semuanya itu dengan skala prioritas. Seperti halnya bangsa Israel, ya dipimpin Tuhan kembali ke Yerusalem untuk melakukan apa? Untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang semestinya mereka lakukan. Tapi itu pekerjaan intinya ya, itu tujuan intinya ya. Tapi sayangnya ya, pekerjaan inti, tujuan inti itu menjadi tertunda ketika mereka melihat, waduh ternyata begitu udah sampai di tanah Israel di Yerusalem. Waduh banyak nih yang mesti kita kerjain. Nanti tinggalnya gimana nih kita? Oh iya. Oh berarti memang kita harus selesaikan di rumah kita dulu nih. Nah akhirnya beralihlah mereka ngerjain rumah-rumah mereka masing-masing. Enggak ingat kalau tetap harus melakukan pembangunan bait Allah. Ya tetapi kan ini juga penting kan. Nah maka dia beresin rumah-rumah mereka seperti itu. Ya. Jadi mereka tanpa mereka sadari mereka telah beralih. Prioritas atau telah beralihnya tujuan utama. Ya. Mulai mereka terikat dengan agenda mereka masing-masing, agenda pribadi masing-masing. Sibuk nggak? Mereka begitu sibuk, ya. Tapi bukan untuk sesuatu yang diinginkan Tuhan. Nah, jadi pesan yang Tuhan berikan ini sedang mengajarkan kita, ya orang percaya, untuk kita sebagai orang percaya tahu urutan yang benar di dalam menjalani aktivitas, ya. Mana yang terpenting dan mana yang kurang penting, ya. Dulu kita pernah belajar ini juga ya. Prioritas berasal dari kata prior ya, prior ya, yang berarti primer atau dasar atau yang utama. Jadi sederhananya gini, pengertian prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan lebih daripada yang lain. Itu prioritas. Sesuatu yang didahulukan dan diutamakan lebih daripada yang lain. Atau ada pula yang mendefinisikan gini, prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dan urutan kepentingan yang harus didahulukan dan mana kepentingan yang dapat menunggu. Kurang lebih itulah intinya.
ternyata juga gak sedikit orang bisa berkata, enggak, aku melakukan semuanya berdasarkan prioritas kok Pak. Ya ternyata perihal menyusun skala prioritas, ternyata gini, banyak orang melakukan dengan skala prioritas kok. Tapi pertanyaannya gini, skala prioritas yang berdasarkan apa? Gitu. Nah ternyata fondasinya tuh beda-beda. Betul, skala prioritas ya. Ternyata orang bisa menyusun skala prioritas berdasarkan banyak hal. Ya, ada yang berdasarkan mana yang paling menguntungkan, mana yang paling mendatangkan cuan. Nah itulah, ternyata kalau berdasarnya itu, maka skala prioritasnya berdasarkan mana yang paling banyak menghasilkan, kemudian mana yang kurang sedikit menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan, karena berdasarkan fondasinya tadi. Berdasarkan mana yang paling menguntungkan. Ada juga orang menyusun skala prioritas berdasarkan waktu. Waktu ada lagi nih, waktu tempuh. Mana dulu nih waktu tempuhnya paling jauh, paling lama atau paling pendek, atau nanti di skala prioritas mana durasi pertemuan yang paling panjang, yang paling singkat, yang paling sedang. Nah kadang orang bisa menyusun skala prioritas berdasarkan itu. Bisa berdasarkan apa? Kepentingan. Orang bisa menyusun skala prioritas berdasarkan kepentingan. Kepentingan mana dulu? Kepentingan bisnis dulu, keluarga dulu, pelayanan dulu, sosial dulu, dan lain-lain ya. Atau berdasarkan tingkat kesulitan. Oh banyak hal ternyata. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pesan ini? Skala prioritas karena buat banyak orang, buat masing-masing orang. Skala prioritas fondasinya beda-beda ternyata. Ya. Nah sekarang gimana caranya nih supaya kita tahu melakukan sesuatu dengan prioritas yang dimaksud Tuhan. Nah Tuhan tentu mau, bukan tentu mau, Tuhan mau pertama-tama setiap umatnya terlebih dahulu mengalami apa? Pembaruan atau transformasi di dalam pikirannya terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2. Jadi ternyata nih Tuhan mau diseragamkan dulu cara berpikirnya, cara pandangnya, tujuan utama kita dipanggil tuh apa gitu. Jadi semua diseragamkan dulu fondasi berpikirnya. Karena umat Tuhan kan, ya. Dasarnya adalah Roma 12 ayat 2. Ini kita sering dengar. Bunyinya adalah gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh baru kita nangkep, baru dapat nih. Waktu apa? Waktu kita nggak menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia pun tahu tentang hal prioritas. Tapi yang Tuhan inginkan adalah tidak menjadi serupa, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Cara berpikir kita, cara pandang kita diselaraskan dengan cara pandang Tuhan, baru ketahuan. Baru deh dapat menemukan ya mana kehendak Allah. Kehendak Allah pun ada prioritasnya, apa yang baik, kemudian apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ya, ada yang di situ dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang well, kemudian apa yang well pleasing, kemudian ada yang perfect wills of God. Wow. Baru di situ kita dapat, oh iya, baru dapat kita ngerti apa yang dimaksud Tuhan. Ya. Tentu kita ingat perjalanan Yesus bersama murid-murid suatu kali harus melakukan perjalanan dari Yehuda menuju ke wilayah utara Israel. Melewati wilayah Samaria. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tibalah mereka di wilayah Samaria. Hari panas terik di situ dikatakan. Ya, perut lapar nggak? Ya, maklum perjalanan kan dulu banyaknya jalan kaki gitu kan. Sampai di wilayah Samaria udah panas terik, haus, lapar gitu ya. Apa yang dilakukan? Murid-murid berkata, guru, izin mau ke kota. Mau ngapain? Mau beli makanan. Ya udah silakan. Maka murid-murid ke kota beli makanan. Kenapa? Lapar. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus memilih untuk diam di dekat sumur Yakub. Ya guru kita mah kayaknya kayak nggak lapar-lapar nih kata murid-murid gitu ya. Ngapain juga dekat sumur Yakub
ya, ngejemur gitu, panas gitu ya. Nah, sampai di titik ini kita melihat bahwa ternyata murid-murid tahu apa yang penting. Gurunya Yesus sepertinya nggak tahu apa yang penting dengan duduk diam di sumur Yakub, di dekat sumur Yakub, ngejemur, bukan ngejemur, kejemur. Selintas sepertinya murid-murid lebih tahu tujuannya. Tetapi ternyata nggak lama kemudian datanglah perempuan Samaria. Nah, inilah menjadi tujuan Tuhan. Ini menjadi tujuan kerajaan surga. Bagaimana menyelamatkan seorang perempuan Samaria. Melalui percakapan-percakapan, saya nggak akan terlalu panjang di sini, kita tahu, dan akhirnya perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yang awalnya guru, ternyata dia nabi loh. Ternyata dia Mesias, kata perempuan Samaria, dan terjadilah revival dalam kehidupan perempuan Samaria, dan dia kembali ke kotanya dan memberitakan bahwa dia berjumpa dengan sang Mesias. Singkat cerita, datanglah murid-murid pulang dari kota. Udah kenyang, dia bawa bekal, guru nih ada kami belikan. Yesus bilang, aku udah kenyang. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikannya. Dari sini kita bisa melihat mana orang yang dua-dua tahu prioritas, murid-murid tahu prioritas, mana yang harus dia lakukan untuk mengenyangkan perutnya. Yesus pun tahu apa yang harus dilakukan untuk mengenyangkan dalam tanda kutip dirinya. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata kerajaan sorga, mana yang selaras dengan kepentingan kerajaan sorga? Yang tadi, yang sepertinya kayak nggak ngerti nih maksud Yesus, gurunya nih mau ngapain. Ternyata ada kepentingan yang, ada hal yang lebih penting sifatnya. Nah, dari sini kita melihat, Yesus ngerti prioritas kerajaan sorga. Ya. Bapak Ibu Saudara, secara umum skala prioritas dibedakan menjadi 5 kategori. Sebenarnya sih 6 sih, kalau 6 kebanyakan lah ya. Tapi 5 ya, 5 yang pertama adalah emergency, yang memang nggak bisa ditawar. Ya. Bawa anggota keluarga sakit ke rumah sakit itu kan emergency. Ya udah hal yang mesti dilakukan. Tapi di luar emergency kita harus ngerti tentang high priority. Kemudian medium priority, low priority, dan no priority. Ada prioritas tertinggi, ada yang medium, ada yang small, kayak pesan makanan nggak bisa bercanda. Medium, kemudian low priority, dan no priority. Sebetulnya ada yang bilang, Pak, susah dong Pak untuk mengetahui prioritas. Ya. Nah, makanya kita perlu memang meluangkan waktu untuk menyelaraskan dulu kan cara pandang kita, ya butuh waktu. Tapi pada dasarnya gini Bapak Ibu Saudara, itu kan idealnya kan gitu kan, sebagai orang percaya kita menyelaraskan dengan apa yang maunya Tuhan. Tetapi pada dasarnya manusia itu udah punya kok kemampuan untuk menetapkan prioritas dalam hidupnya. Cuman kita kadang mungkin manusia pada umumnya nggak menyadari aja. Tapi sebetulnya manusia punya kok Bapak Ibu Saudara. Saya pernah kan menyampaikan ini, itu udah lama, mungkin udah lupa. Ya. Ketika kita suatu kali ada di sebuah kapal laut Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah gelombang. Kapal diombang-ambingkan. Ini kan seumpama ya. Jangan nanya kapan Pak, enggak. Ini kan perumpamaan. Kapal diombang-ambingkan, ada badai dan lain-lain. Kemudian nakoda memberikan perintah, lemparkan barang-barang ke laut. Di situ ada ember, ada gentong, ada koper orang lain, ada koper milik kita pribadi, dan anggota keluarga kita, ada anak-anak kita. Di dalam keadaan gitu, manusia langsung tahu kok prioritas apa yang dilakukan. Apakah langsung lempar anak ke laut? Apa yang pertama dilempar? Lempar ember, gentong, ini barang-barang apa sih? Kapal banyak bener barang rongsok, dibuang. Otomatis kita buang hal-hal seperti itu. Tapi kemudian nakoda berkata, masih kurang cukup yang harus dibuang. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini koper sendiri. Itu koper orang lain. Ini ada yang punya nggak ada. Kita buang koper orang lain. Dengan tanpa disadari kita buang yang bukan hal yang penting buat kita.
Tapi semua kata Dakhoda tetap harus dibuang. Aduh, ya udah kopel sendiri lah, buang gitu. Masih kurang. Waduh, tinggal anggota keluarga. Orang lain aja kita lempar dulu. Tapi gini Pak, saya bicara semua tadi yang terakhir saya kelebihan. Oke, pada dasarnya kita tahu kok prioritas dari urutan mana yang paling gak penting sampai yang paling penting. Nah, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu dipahami dalam menempatkan kembali prioritas dengan benar ya. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana yang pertama bijak dalam menggunakan waktu. Ya. Hagai 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini yang bicara adalah bangsa Israel. Jadi prioritas hidup seseorang dapat dilihat lewat aktivitas apa yang dilakukan dalam waktu-waktu yang ia miliki. Nah, kalau kita mau mendapati prioritas orang dalam hidupnya, lihat waktu apa yang dia spend paling banyak. Ya. Apakah waktu yang digunakan adalah untuk kepentingan sesuatu yang lingkupnya lebih besar, sesuatu yang dia gunakan waktunya untuk kepentingan kerajaan sorga, waktu-waktu yang dia luangkan untuk membangun kehidupan rohaninya, ataukah sesuatu yang dia luangkan untuk hal yang menyenangkan diri dia. Seperti tadi saya bilang kan, ada yang demi untuk keuntungan materi, demi untuk ketenaran misalnya ya. Nah, satu alasan yang digunakan oleh bangsa Israel ketika tujuan utama waktu membangun bait Allah dan kemudian mereka lakukan. Dan mereka berkata, ya karena belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Tanpa disadari, gak sedikit orang percaya suka menggunakan kalimat ini kan. Ini alasan yang paling rohani. Pak, kenapa belum melayani? Belum waktunya Tuhan. Nah, kenapa nggak gini? Selalu jawabnya paling aman dan paling rohani. Udah nggak salah punya. Belum waktunya Tuhan. Ya. Dalam hal bangsa Israel yang sebetulnya mereka harus membangun bait Allah. Memprioritaskan kepentingan kerajaan sorga. Dijawab dengan belum waktunya Tuhan. Suatu kali Yesus pernah berkata, belum waktunya juga. Belum waktunya aku melakukan. Tapi bukan dalam tingkat urgensi yang sama dengan bangsa Israel, belum waktunya Tuhan. Yesus pernah nggak menunda? Di dalam waktu peristiwa Lazarus, Yesus kan menunda waktu. Tapi menundanya waktu untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit, Marta Maria mengutus orang untuk memberitahukan Lazarus yang kau kasihi itu sedang sakit. Dan Yesus menunda dan baru datang ketika Lazarus sudah mati 4 hari. Tuh kan Yesus juga nunda. Tapi di sini kita ngerti. Karena dia tahu ada tujuan kerajaan sorga di balik penundaan itu. Betul, waktu Yesus mendengar Lazarus sakit dia datang, betul. Yesus bisa aja datang kan. Tapi di situ Lazarus hanya sembuh dari sakit. Tetapi ternyata kerajaan sorga ingin mendemonstrasikan kedahsyatan Tuhan dengan apa? Menunda kedatangan Yesus dengan membiarkan Lazarus mati. Karena tujuan kerajaan sorga adalah hendak membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukan hanya sekedar menyembuhkan Lazarus dari sakit. Nah kadang itu yang kan gak ditangkap. Ya, ternyata wow, semua yang dilakukan Yesus ada nilai kepentingan kerajaan sorganya. Ya. Dan kita tahu Alkitab mencatatkan prioritas Yesus, ya bagaimana Yesus bangun pagi-pagi, tapi Yesus dan kemudian Yesus juga pernah bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu semuanya itu akan ditambahkan. Itu kan pengajaran Yesus tentang hal prioritas dan banyak hal, ya. Rasul Paulus juga di dalam suratnya menulis hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu kan bicara apa? Soal prioritas di dalam menjalani kehidupan. Tuhan gak mau kita menjadi kayak orang bodoh yang gak tahu tujuannya apa. Tetapi ternyata lewat suratnya, itu ada di Efesus 5 ayat 17-18 kan.
Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Hendaklah kamu penuh. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ternyata penuh dengan Roh Kudus itu adalah tujuan kerajaan surga untuk setiap umatnya. Bahwa ini prioritas penting loh. Hari-hari ini jahat. Anggur dunia bertebaran. Tetapi ada anggur yang Tuhan mau kita umat Tuhan alami. Kepenuhan Roh Kudus. Nah seringkali kan yang penting buat kerajaan surga kadang kan nggak dikejar kan, ya, sama orang percaya pada umumnya, ya. Karena gini, orang akan ternyata gini, hal yang tentang mabuk oleh anggur, hendaklah kamu penuh dengan roh, kadang-kadang ini yang menjadi prioritasnya kesekian. Padahal dengan penuhnya seseorang oleh Roh Kudus, maka itu memudahkan dia untuk mengetahui prioritas apa yang diinginkan kerajaan surga. Nah kembali lagi kepada peristiwa Yesus tadi, waktu berjalan ke Samaria, buat murid-murid, ya, makan itu artinya memasukkan sesuatu lewat mulut dan kemudian berproses dan kemudian masuk ke dalam lambung dan kemudian terasa kenyang lah, aduh baru anget nih perut gitu. Tapi buat Yesus makan adalah melakukan sesuatu yang kerajaan surga yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Yaitu ada seorang yang lagi tersesat hidupnya yang perlu diluruskan dan Tuhan mau pakai karena Tuhan naksir sama perempuan dalam tanda kutip ya, naksir dalam tanda hendak ini perempuan punya potensi untuk dipakai menjadi alat kerajaan surga. Waktu Yesus memilih untuk melakukan itu kenyang perutnya. Murid-murid juga pulang kenyang. Nah, tapi dengan kekenyangan yang berbeda. Jadi untuk mengetahui melakukan prioritas apa yang diinginkan Tuhan adalah dilihat ini dari waktu apa yang kita banyak spend di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa ngurus anak misalnya yang terpenting, maka waktu yang diluangkan adalah banyak dilakukan untuk ngurus anak. Kalau orang berkata bahwa mencari Tuhan adalah hal yang terpenting, tapi lihat dulu waktu apa yang dia luangkan untuk melakukan. Oh ternyata banyak dia meluangkan di dalam pekerjaan, maka sebetulnya gini, pekerjaanlah yang lebih penting buat hidupnya. Ya. Kalau dia berkata perkara-perkara pelayanan lah yang menjadi hal prioritas utama dalam hidup, lihat apa yang dia lakukan, waktu apa yang dia lebih banyak luangkan di dalam melakukan semuanya itu. Ya. Saya pernah menyampaikan ya, mungkin dari antara kita juga ada yang pernah menyampaikan, kalau orang hidupnya 70 tahun Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah disurvei, dari 70 tahun usia, ternyata tidur itu menghabiskan waktu 23 tahun tanpa disadari. Bayangkan ya, dari kalau usia 70, kalau sampai ini ukurnya kalau sampai 70 tahun, bayangkan tidur itu 23 tahun. Wow. Kerja 16 tahun. Nonton TV 8 tahun. Makan 6 tahun di sini ya. Ya karena ada makan pagi, ada makan siang, ada ngopi, ada makan sore, ada makan malam mungkin ya. Bepergian 6 tahun. Ya rekreasi 4,5 tahun. Cuma di sini masukin ada sakit 4 tahun ya, panjang juga ya. Terus ada itu berdandan, berpakaian. Saya nggak tahu ya apakah ini tentang perempuan atau tentang pria ya, berpakaian di sini menghabiskan berapa tahun? 2 tahun. Dari rentang 70 tahun usia berpakaian itu 2 tahun. Mungkin dari milihnya ya, aduh warna apa ya. Terus ngepasinnya dulu kan. Kayaknya bukan ini. Cara saya gini kayak laki apa perempuan Bapak bisa? Kayaknya kayak perempuan ya. Enggak lah, hari ini banyak lelaki centil juga ya Bapak Ibu Saudara. Berpakaian 2 tahun loh dari usia 70, dari rentang 70 tahun. Ya. Hal pencarian Tuhan hanya 0,5 tahun. Aduh sangat menyedihkan sekali ya.
Dari 70 tahun hidup ternyata cari Tuhannya 0,5 tahun. Nah memang nggak diceritakan lebih detail lagi seperti apa gitu kan. Oke, yang pertama jadi yang perlu dipahami adalah bijak dalam menggunakan waktu. Yang kedua adalah bijak dalam menggunakan dana. Bijak dalam penggunaan dana. Tentu di dalamnya dana, daya, upaya ya. Terlihat ya. Prioritas seseorang akan terlihat dari dana, daya, dan upaya yang dia keluarkan untuk melakukan aktivitas itu. Ketika dia fokus untuk meluangkan dana, daya, upaya akan hal itu, maka terlihatlah itu prioritasnya. Hagai 1 ayat 9b. Saya baca yang B aja ya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya. Jadi prioritas hidup seseorang dapat dilihat lewat seberapa banyak tenaga, dana, daya, upaya yang ia rela keluarkan. Nah itulah prioritas hidup orang itu. Kalau bangsa Israel tujuan utama mereka pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci dan membangun kembali benteng Yerusalem, tembok Yerusalem. Ternyata Tuhan melihat nih, segala dana, daya, dan upaya yang mereka keluarkan adalah lebih banyak diprioritaskan untuk membangun rumahnya masing-masing. Sehingga terlihat bahwa prioritas mereka udah bukan urusan Tuhan lagi, tapi untuk urusan agenda pribadi masing-masing. Ya, aduh perabotan apa lagi nih yang belum diisi buat rumah mereka. Aduh belum beli ranjang. Aduh ini lantainya masih berantakan. Aduh gentengnya bocor. Nah saya nggak bilang bahwa genteng bocor itu jadi bukan soal penting. Tapi ini dalam hal bangsa Israel. Saya cuma kasih gambaran aja waktu mereka melihat ini bait suci yang berantakan, tembok Israel yang roboh, dan mereka ngelihat rumah mereka. Rumah kami juga masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Akhirnya mereka fokus untuk mengerjakan rumah mereka masing-masing. Ya. Jadi jangan disalah artikan bahwa kita nggak boleh membeli barang atau perabotan buat rumah kita, jangan disalah pahami itu, ya. Dan kemudian jangan disalah pahami, oh artinya harus memberi banyak untuk Tuhan dan bukan itu tujuannya, ya. Tapi lebih berbicara tentang apa, prioritas apa, prioritas hidup yang seperti apa yang sedang kita bangun hari-hari ini, tujuannya itu, ya. Nah, sedangkan orang yang nggak mengerti prioritas akan mudah waktu kita mendengar ini bahwa hal apa yang kau banyak luangkan, dana daya upaya apa yang kau banyak keluarkan. Nah, itu dengan memudahkan untuk menunjukkan bahwa itulah prioritas hidup yang kau sedang kerjakan. Ya. Prioritas akan dengan sendirinya terlihat lewat apa? Dana, daya, upaya yang kita keluarkan untuk sesuatu yang hendak dicapai atau yang hendak dituju. Termasuk juga ketika seseorang mengejar pengenalan akan Tuhan akan terlihat dari dana, daya, upaya yang dia berani keluarkan untuk itu. Terlihat gitu. Ya ini pesan buat kita semua, terlihat. Jadi poin-poin ini adalah cara untuk menuntun kita untuk mengevaluasi gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kedewasaan seseorang akan dilihat dari prioritas hidup yang dijalaninya. Misalnya anak kecil, kalau dikasih uang, ya anak kecil yang udah bisa pegang uang, dikasih uang, apa yang pertama-tama dia pikiran untuk dia beli? Apa? Permen. Ya, maksudnya permen itu bisa juga es krim, pokoknya hal-hal yang dia sukai. Yang disukai anak kecil umumnya apa tadi kan? Permen, es krim, apalagi hal-hal sejenisnya ya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, dengan catatan kalau dia dididik dan diarahkan oleh orang tuanya tentunya. Itu terlihat, saya kan sempat survei juga sama Ibu Ripka. Saya sempat survei juga dengan beberapa guru-guru sekolah minggu, pengen tahu apakah anak-anak kecil mereka bawa persembahan nggak gitu. Tapi jangan disalahpahami anak kecil, kalau gitu suruh mereka kasih persembahan. Enggak, ternyata gini, terlihat di situ. Mana anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya untuk belajar memberi dan mana yang belum diajarkan untuk memberi. Tapi seiring dengan kedewasaan, seiring dengan apa yang ditanamkan orang tua, mereka mulai tahu prioritas.
apa yang mereka akan spend. Kenapa jadi ngeliat gini sama saya? Sekarang firman Tuhan ada di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, ingat gak ayat itu? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada anak-anak yang tahu bahwa setelah dia bertumbuh, ditanamkan nilai-nilai benar orang tuanya, kadang-kadang aku mau beliin buat papa, buat mama. Wah, ternyata gini, prioritasnya udah bukan buat dia lagi. Kemudian ada anak kecil bisa bilang, aku dikasih uang, aku mau kasih nanti persembahan buat Tuhan. Ya. Ternyata mereka juga paham tentang hal itu kalau ditanamkan hal-hal yang baik, ya, hal yang benar. Daud rela mengeluarkan segala miliknya untuk pembangunan bait suci Salomo, di mana dia kan nggak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci Salomo kan. Tapi apa yang Daud lakukan, dia mengumpulkan, ya, segala miliknya, emas-emasnya untuk kelak nanti anaknya. Kata Tuhan, yang membangun itu bukan engkau tapi anakmu, maka dia persiapkan itu untuk suatu hari kelak anaknya membangun bait suci Salomo. Bukan untuk nyogok Tuhan, tetapi memang dia ingin terlibat di dalam pembangunan bait. Cuman sayangnya gini, kalau dia boleh, dia yang akan bangun. Tapi Tuhan bilang, engkau terlalu banyak mengeluarkan darah, anakmu lah yang akan membangun bait suci itu. Maka di zaman itu Daud, apa yang Daud bisa lakukan selain dia mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Bahkan kayu-kayunya kan semua dapat dari raja-raja temennya Daud. Nanti kalau anakku minta bahan, kau kasihlah itu kayu-kayu yang memang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Daud bantu siapkan itu semua. Sehingga dia bisa ikut ambil bagian bagi perluasan kerajaan sorga. Nah dari situ kelihatan, prioritas Daud itu Tuhan. Prioritas hidupnya Tuhan. Kenapa? Terlihat dari apa? Waktu-waktu yang Daud spend. Dana daya upaya yang Daud berani keluarkan. Ternyata terlihatlah prioritas hidup Daud adalah tentang Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita rindukan hari-hari untuk mengalami perkara-perkara dari Tuhan. Aku rindu cari kehendak Tuhan, Pak. Ya, aku rindu untuk mendapatkan solusi yang seperti yang Tuhan kehendaki dari apa yang sedang aku hadapi ini. Aku rindu untuk mengalami kepenuhan dari Tuhan dan lain-lain. Itu kerinduan itu dahsyat, luar biasa. Tapi kan gak berhenti hanya di kata-kata kita. Aku rindu ini, aku rindu ini. Gak berhenti sampai di situ saja. Ya. Tapi seberapa berani kita mengorbankan dana, daya, upaya, waktu untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi jangan selalu, ya rindu nih Pak. Iya betul kamu rindu. Tapi apakah benar rindu? Karena apa? Kerinduan itu kan gak berhenti di mulut. Kerinduan itu terlihat dari pengejaran. Dari berapa waktu yang kita berani spend untuk dapatkan sesuatu dari Tuhan. Berapa banyak daya, tenaga, upaya. Banyak hal yang Musa dapatkan dari Tuhan dan dituangkan di kitab Keluaran. Tentang bait suci dan lain-lain, tabut perjanjian, semua itu didapat gini. Waktu dalam perjalanan Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kan banyak Musa dipanggil naik ke atas gunung. Pernah ngebayangkan si kakek-kakek ini naik ke atas gunung tuh susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Kita aja yang masih muda. Mudah sih ya. Kita aja disuruh naik gunung demi untuk mendapatkan apa sih yang Tuhan mau bicara nih. Gak mudah loh. Naik ke gunung beneran nih, seperti yang Musa lakukan, gak mudah. Kecuali kalau disuruh hiking. Bercanda. Gak mudah juga hiking. Ya, saya pernah melihat anak-anak muda pergi ke sebuah tempat yang sulit. Mereka bilang, udahlah orang tua mah jangan ikut. Susah kan. Dan memang gak mudah. Ya. Jalan berbatu-batu, belum hujan, belum cuaca, belum ini, belum itu, gak mudah. Saya membayangkan, waduh Musa. Si kakek, saya bilang ya kan Musa kan udah 80 tahun lebih kan. Yang nyampe di Moab itu
di perbatasan itu kan dia udah umur 120 tahun kan. Jadi udah bukan 80 tahun aja. Betul di awal-awal waktu perjalanan bangsa Israel keluar kan dia masih 80-an. Itu pun udah 80 kan udah lumayan. Belum lagi nanti di umur 90 Tuhan mau bicara ini kakek 90 tahun naik. Belum pas menginjak 100 tahun. 100 tahun naik ke atas gunung. Dan itu terlihat dari pengejaran Musa, dari waktu, dana, daya, upayanya dia keluarkan demi untuk mengajar. Dan kita nikmati sampai hari ini. Oke, kita tutup gini aja Bapak Ibu Saudara. Ketika umat Israel, sebetulnya gini tujuan Tuhan, ketika umat Israel sebetulnya kan, nangkep semuanya itu. Ketika umat Israel menempatkan prioritas mereka dengan benar, dengan menyelesaikan pembangunan bait Allah, seperti yang Tuhan inginkan. Maka sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan mau bangsa Israel nikmati, Hagai 2 ayat 10. Karena ternyata Tuhan punya tujuan. Dan bukan semata-mata tujuan kerajaan. Wah yang penting aku dimuliakan. Enggak. Tujuannya adalah supaya mereka menikmati hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Ada perkara dahsyat yang Tuhan mau limpahkan kepada umatnya. Kalau saja umatnya nangkep, umatnya ngerti tentang prioritas yang dimaksud Tuhan. Ternyata banyak hal yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau sampaikan. Ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan. Siapa yang mau mengalami perkara-perkara dahsyat dari Tuhan? Ya mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.